minimal. Oke. Baik, Dedek, saya mulai saja. Ya sudah pas nih waktunya. Ya. Sudah saya share belum ya? Belum ya. Sebentar, saya share dulu. Share screen. Tawa? Gak apa. Ya. Ups. Ya. Baik, hari ini kita diskusi tentang section view ya, atau gambar potongan. Gambar potongan. Oke, ya. Eh, saya berikan prolog dulu mengapa section view atau gambar potongan diperlukan. Jadi prinsipnya sama seperti auxiliary view, di mana eh, ada kondisi pada saat tertentu atau ada kondisi atau ada saat tertentu pandangan standar itu tidak bisa menyajikan sejumlah informasi yang lengkap kepada pembaca. Nah, kemudian kita perlu auxiliary view misalkan. Begitu juga dengan yang pada penggunaan section view. Itu digunakan ketika ada bagian dari dalam benda atau view dari benda yang perlu kita tunjukkan lebih detail kepada pembaca, atau kita perlu informasikan ukurannya secara lebih baik, ya, maka kita menggunakan section view. Jadi tidak harus nanti setiap benda harus kita potong ya. Atau kalau setiap ada lubang harus kita potong, tidak harus. Tetapi kita perlu lakukan itu ketika memang ada bagian-bagian tertentu yang kalau kita tidak potong, tampilannya menjadi lebih rumit karena terlalu banyak garis-garis menumpuk, sehingga akan susah difahami oleh pembaca. Atau ada bagian dari dalam benda yang akan lebih baik ketika kita potong atau kita kita belah untuk kemudian memudahkan pembaca membaca gambar ya gitu. Nah, justifikasinya di siapa? Justifikasinya kepada dari pembuat gambar. Jadi kapan kita merasa perlu ya kita pakai section view. Kalau tidak ya tidak usah dipaksakan. Ya kira-kira begitu ya. Itu yang penting. Jadi tidak semua ada lubang harus seolah-olah ada section view. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari beberapa prinsip dasar di dalam membuat section view. Pertama, penggunaan garisnya. Garis yang digunakan itu biasanya adalah garis bergores ganda. Garis bergores ganda. Ya ini panjang, goresannya gores pendek, panjang, begini ya. Nah ini. Jadi ini garis potongnya, ya, garis potongnya. Nah, selain garis potong, ada juga yang disebut dengan garis penunjuk arah pengamatan, ya, arah pengamatan untuk
dari bagian yang dipotong. Jadi selain garis potongnya, ada garis penunjuknya. Sama seperti kita kalau bicara dimensi, ada garis dimensinya, ya, ada garis bantunya. Nah, di sini juga sama, ada garis potong dan ada garis penunjuknya. Oke. Nah, garis penunjuk sendiri ini ada beberapa model, ya, ada beberapa model. Ya, itu modelnya sendiri bisa kita lihat di sini. Jadi saya langsung tunjukkan saja biar mudah di style editor, ya, di style editor. Kemudian di bagian view annotation sini. Nah, ini ada beberapa bentuk. Pertama yang keluar dari garis potongnya atau ada yang menuju garis potongnya. Nah, ini kan ada dua ya. Nah, jadi secara prinsip ini adalah untuk menunjukkan dari arah mana kita melihat potongan atau permukaan potong mana yang akan kita tampilkan. Permukaan potong mana yang akan kita tampilkan. Itu yang penting. Sehingga bisa seperti ini, ya. Yang kedua bisa jadi seperti ini. Ya, bisa jadi bentuknya seperti ini, ya, menuju garis potongnya. Oke. Itu tentang garisnya. Oke ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian oh ya, kita perlu kasih simbol, ya, simbol potongannya misalkan. Ini B, B. Kalau ini A, ini B misalkan, ya, kira-kira begitu ya. Kemudian apalagi? Arsiran. Nah, ini arsiran. Arsirannya itu ada beberapa bentuk tergantung materialnya sebenarnya, tapi umumnya ya biasanya kita sederhanakan seperti ini, ya. Kalau manual ya seperti ini saja. Kalau misalkan menggunakan piranti lunak mungkin kita bisa set sesuai dengan materialnya. Tapi kalau manual ya eh, seperti ini aja sudah syukur ya, bisa rapi gitu ya, kira-kira gitu. Nah, tidak terlalu jarang-jarang, tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu sempit. Ya, proporsional sajalah dengan gambar yang kita buat. Nah, yang penting itu di sini malah sebenarnya. Garis potong, garis potong atau garis section tadi kurang lebih dimiringkan 45 atau 30 atau 60 derajat dari eh, bendanya, bukan dari bidang kertas gambar kita. Jadi katakanlah saya punya kertas seperti ini gitu ya. Ini kertasnya. Tapi kemudian gambarnya miring. Nah, kalau gambarnya miring, maka kita juga jangan mengikuti
gambar apa memiringkannya seperti ini kan 45 derajat Pak kemiringannya. Ini kan 45, tapi 45 terhadap kertasnya, bukan. Tapi 45 terhadap bendanya atau komponen yang kita potong. Nah, arsir juga sebaiknya tidak sejajar dengan center line atau eh, apa garis sumbu misalkan. Jadi misalkan ini ya tadi ini center line-nya begini ya. Nah, kemudian ini potongannya gitu ya. Nah, saya tidak dianjurkan atau tidak dianjurkan kemudian saya membuat eh, apa namanya seperti ini ya, tidak dianjurkan seperti ini. Ini kan sejajar dengan si center line-nya. Ya, tapi upayakan ya buatlah garis arsirnya atau garis eh, potongnya itu miring ya. Jadi yang benar dibuat miring. Ya, makanya pada contoh yang ini dibuat miring. Nah, ini kemudian ini kalau bendanya tegak lurus atau sama dengan kertasnya ya tinggal dimiringkan aja. Itu aturan yang kedua yang perlu dijaga. Tipe garisnya, penunjuk arah permukaan yang akan kita sajikan kepada pembaca. Yang ketiga, kemiringan dari garis arsir atau garis sectionnya. Yang ketiga. Nah, aturan yang keempat yang masih sifatnya umum yang kalau bisa dipenuhi adalah ketika ada dua buah benda yang kebetulan diasembli ya, ya. Jadi ini bendanya ini terpisah ya. Ini benda nomor satu ya. Kemudian yang ini adalah benda nomor dua. Ini eh, poros ya, yang di dalam ini poros berlubang. Yang ini benda yang kedua. Nah, ketika benda ini dipotong atau dibuat section, maka kalau kita perhatikan, karena ini dua benda yang berbeda, arah arsirnya dibuat berbeda. Yang satu misalkan miring ke kanan, yang ini ya yang satunya miring ke kiri. Nah, ini kalau saya tarik garis, ini sebenarnya nih, nih, ya. Jadi kalau misalkan adik-adik buat secara manual, jangan buat di atasnya dulu, baru buat di bawahnya. Tapi dengan menggunakan penggaris, langsung atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, ya, atas, bawah, gitu. Itu yang benar. Jangan adik-adik buat, ya, misalkan ini eh, poros yang berlubang, tuh, hmm, ya, jadi ini poros yang berlubang, gitu ya. Adik-adik jangan buat atasnya dulu, saya arsir atasnya dulu, gitu ya. Nanti baru bawahnya. Nah kalau seperti ini keliru. Kenapa? Jadi tidak segaris. Jadi tidak segarisnya. Jadi yang benar nanti kalau membuat secara manual, ya ditarik sama atas bawah atas bawah atas bawah. Ini juga sama nih, ya. Yang bagian yang ini juga sama. Ya. Jadi dibuat sedikit demi sedikit seperti itu kalau secara manual.
Ya, ini kalau dia adalah dua benda yang berbeda. Nah, kalau bendanya cukup luas, dikatakan boleh saja kita tidak mengarsir seluruhnya ya, diarsirnya, tapi cukup sebagian saja. Ya, biar tidak terlalu habiskan pekerjaan. Itu kalau besar, tapi kalau kecil ya lakukan arsir secara baik. Oke, garis, kemudian kemiringan garisnya, kemudian kalau dia dua bagian benda yang berbeda, sebaiknya arah arsirnya dibuat berbeda. Tetapi sebaliknya kalau ternyata ini hanya satu benda tapi satu permukaan bagian atas, satu permukaan bagian belakang. Sisinya satu bagian depan, satu bagian belakang. Ya, jadi ini kalau adik-adik lihat, benda ini dipotongnya seperti ini. Potong, kemudian potong. Nah, bagian yang dilihat itu yang ke arah sini. Ya, bagian yang ini. Nah, ini kan sesuai arah panahnya ya, X ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan bahwa eh, ini juga tidak dibuat segaris sebenarnya, tapi dibuat agak terpisah. Cuma arahnya sama. Kalau yang tadi kan arahnya berbeda, dibuat arahnya berbeda. Kalau yang ini arahnya sama, tetapi dibuat sedikit melompat gitu ya, agak sedikit berbeda. Agar kemudian pembaca tahu bahwa oh ini sebenarnya dua permukaan yang berbeda. Jadi ini dua permukaan. Ini permukaan pertama, yang ini kemudian ya ini permukaan pertama di sini dan yang ini permukaan yang kedua, ya permukaan yang kedua. Kira-kira begitu. Itu aturan yang kesekian. Nggak apa saya tadi yang saya tadi. Ya. Aturan berikutnya adalah garis potong atau section ketika dibelokkan dia perlu dipertebal pada bagian belokan. Ini kalau kita perhatikan, ini dibelokkan, jadi awalnya dipotong seperti ini, kemudian dibelokkan nih, ya. Maka ini dipertebal di sini, ini dipertebal. Ini juga dipertebal pada belokan ini. Nah, kalau adik-adik menggunakan Autodesk, setting Autodesk awal itu yang ini, dia tidak dipertebal. Maka kita perlu mengubahnya menjadi misalkan menggunakan yang ini atau ini boleh. Ya. Kalau standar ISO memang meminta kita untuk mempertebal pada bagian belokan. Defaultnya ini standar ANSI, ini standar ISO ini. Ini GB itu mana? Negara mana? Ini standar JOST. Ini GB saya tidak hafal. Nanti bisa kita cek misalkan GB standar. Apa nih? Guabio standar. Cina. Oh, standarnya Cina. Ya. Kalau Jepang kan jelas GIS ya. GIS standar. Ini Jepang. Ya, kemudian yang ANSI Amerika. ANSI ya. Ini Amerika. Yang GOST ini apa tadi? GOST Rusia ya. Nah, itu. Nah, saya pakainya kan buku yang satu itu. Ya, kalau saya pakai satu, maka saya biasanya selalu menganjurkan untuk menggunakan yang standar ISO karena di bukunya satu kan
tata cara menggambar teknik menggunakan standar ISO. Nah, jadi yang saya pakai biasanya ISO. Termasuk drawing. Drawing itu saya selalu atau seringnya ketika membuat new gini, file new, drawing saya selalu sering saya pilih standarnya yang ISO ini, ISO IDW, ISO.IDW. Kenapa? Ya karena saya familiar dengan aturannya. Kalau ANSI saya nggak familiar dengan aturannya. Ya kira-kira itu saya alasan saya memilih ISO. ANSI saya nggak begitu familiar, misalkan begitu. Termasuk ketika saya ingin membuat gambar tiga dimensinya, ya biasanya saya juga pilih yang milimeter, metrik, kemudian nanti saya biasanya menggunakan untuk yang drawingnya ISO, ya kurang lebih seperti itu. Kalau assembly saya juga pakai yang ISO assembly, misalkan yang ini, ya misalkan seperti itu. Daripada saya menggunakan ANSI dalam satuan milimeter tapi standarnya Amerika. Nggak familiar saja alasannya. Bukan berarti salah. Adik-adik misalkan, ya saya hanya familiar dengan satu standar saja. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi tidak ada kata salah, tapi sebaiknya konsekuen. Kalau partnya misalkan, satuannya mili, standarnya pakai yang ISO misalkan. Oh, kalau ini enggak ya, ini jarang biasanya. Tapi ini juga ada yang standar ANSI-nya ini mestinya ada. Nah, misalkan saya pakai milimeter, kemudian mau saya ingin buat drawingnya milimeter juga, ya biasanya saya pakai yang ini. Tapi kalau saya mau buat assembly, tapi assembly-nya saya pakai ANSI milimeter, ya sebaiknya juga nanti drawingnya pakai yang ANSI, standarnya ANSI juga, ya nih misalkan, atau ini nih, ANSI IDW. Kalau DWG itu drawing basisnya lebih general kalau nggak salah. Dulu dipakai untuk di CAD biasanya. Tapi kalau bawaannya defaultnya si Autodesk sebenarnya IDW. Ya, jadi biasanya fiturnya lebih nyaman untuk yang IDW. Kira-kira begitu sih. Saya lupa perbedaan antara ANSI apa DWG dan IDW. Ya, tapi ini biasanya AutoCAD zaman dulu itu DWG, drawing. Nah, kalau saya biasanya apa ambil yang ITW. Kira-kira begitu, ya. Tadi pengaturannya bisa di sini, ya, di style editor. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Ups, dia masih munculin ini. Ya, tadi di sini posisinya ya. Style di sini bisa dipilih. Kemudian format untuk membuat apa namanya? Menarik gambar sectionnya mau sesuai proyeksi atau kita bisa miringkan sesuai keinginan kita atau kita mau pakai yang zoom itu eh, nanti silakan adik-adik coba ya ini. Kalau yang ini misalkan pada bagian yang ini saya istilahnya zoom dan saya eh, potong misalkan atau saya zoom gitu ya atau seperti apa. Ini auxiliary seperti ini. Oke, untuk ya sampai mana tadi? Nih. Nah, kemudian hal penting lainnya yang masuk dalam general rule itu ternyata ada beberapa benda yang tidak dianjurkan untuk dilakukan pemotongan atau section. Contohnya biring. Biring itu seperti apa nih biring?
Ya, kita piring. Match. Oke, ini piring. Ini nggak dianjurkan untuk dipotong. Tapi di dalam penyajiannya, kita juga tidak dianjurkan untuk menggambarkannya secara detail, drawingnya. Tapi lebih dianjurkan untuk membuat gambar drawingnya dalam bentuk skematik. Skematik itu apa? Nanti silakan adik-adik baca di baik di satu maupun di nah apa literatur yang kedua Narayana misalkan seperti itu, skematik drawing untuk si biring itu gimana aturannya, adik-adik bisa lihat di sana ya, seperti itu. Apalagi yang tidak dianjurkan, fastener misalkan, fastener si apa baut, baut itu bahasa Inggrisnya apa? Mur dan baut. Ah, bahasa Indonesia dulu lah. Nut and apa misalkan. Nah, si baut dan sekrup ini juga nggak dianjurkan untuk dipotong, nggak dianjurkan untuk dipotong. Jadi tidak dianjurkan untuk dilakukan pemotongan. Dan di dalam penyajian gambarnya pun dia juga sama seperti biring, tidak perlu harus ulirnya digambar. Ada tata cara menggambar skematiknya. Bisa dilihat di Narayana, bisa dilihat di bukunya satu. Ya, itu. Apalagi yang nggak dibolehkan, pin, pin. Ini pin, pin. Ini pin, ya ini pin, ya. Ini ngapain sih kita potong dong, sederhana sekali seperti ini, ya. Ini juga nggak dianjurkan untuk dilakukan pemotongan. Apalagi shaft, poros, ya, shaft. Shaft tapi shaft baik itu ada ulirnya atau tidak ada ulirnya tidak dianjurkan sebenarnya untuk dipotong. Ya, nih shaft, ini shaft. Ya. Tidak dianjurkan untuk dipotong. Nah, kecuali shaft itu bentuknya berbeda-beda. Ya, bentuk atau bagiannya berbeda-beda. Nanti kita akan lihat kasusnya. Tapi kalau sama-sama bulat seperti ini nggak dianjurkan untuk dipotong. Ya, ya, itu tidak dianjurkan untuk dipotong. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk potongan. Tadi kan aturan dasarnya. Bentuk-bentuk potongan itu ada yang disebut dengan full section, potongan penuh. Ya, dari atas sampai bawah dipotong penuh. Hasilnya seperti ini. Nah, dengan dipotong ini kemudian akhirnya kita tahu bentuk bendanya itu, bentuk bendanya itu seperti ini ternyata. Ya, jadi bagian yang apa ini nih ya, ya. Ini permukaan yang di atas, ya. Ini dua ini di atas nih. Nih. Kemudian ini ternyata miring ke dalam. Yang bagian yang ini yang dari sini ke sini nih, miring ke dalam ini. Dan ini ternyata menjorok ke dalam. Nah, inilah salah satu kemudian manfaat kenapa kita melakukan proses pemotongan.
ya, melakukan proses pemotongan. Karena dengan dipotong kita menjadi lebih jelas. Kalau kemudian kita tanya, Pak, kalau nggak dipotong kan bisa saja pakai arsiran. Bisa aja sih, bisa saja pakai arsiran. Arsiran apa? Garis benda terhalang, mohon maaf. Pak, kalau nggak dipotong kan bisa aja pakai garis benda terhalang. Bisa, tetapi dengan dipotong ternyata lebih memudahkan kita membaca. Bayangkan kalau misalkan kita hanya menggunakan eh, apa arsiran saja, gitu ya. Berarti kan nanti bentuknya seperti ini, kemudian ada menjoroknya gini, gitu ya, begini, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada garis-garis arsirnya gitu ya. Garis-garis arsir, garis-garis hmm, putus-putus gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada putus-putus gini, ya, gini ya. Ternyata lebih lebih baik kalau kita kemudian menyampaikan seperti ini, selain lebih memudahkan kita membaca, kita juga kemudian lebih tepat untuk memberikan dimensi. Kenapa? Ini kan menjadi benda yang terlihat. Aturan saat kita memberikan dimensi, berilah dimensi pada bagian benda yang terlihat. Tapi jangan lakukan, kalau bisa jangan lakukan pembuatan dimensi pada bagian benda yang terhalang. Jadi ini kan nggak dianjurkan membuat informasi dimensi di sini. Kira-kira begitu. Ya, ini bentuk full section. Artinya di sini kita lakukan pemotongan dari atas ini ya sampai di sini full. Nah, ini Pak, ini kan garis senternya Pak. Ya kita ubah garis senternya menjadi garis potong nanti. Jadi nggak boleh kita pakai ini garis center, ya harus garis potong kalau misalkan ini menjadi potongan, gitu ya. Garis bergores ganda, gitu ya. Kira-kira begitu. Itu full section. Nah, sebaiknya kita menggunakan garis bergores ganda. Ya, ya kira-kira begitu ya. Ya, itu kemudian ya ada karena ada penunjuknya misalkan ya AA, maka jadi bisa kita tuliskan A A. Itu boleh. Itu full section. Kemudian ada lagi yang half section. Kita hanya memotong setengahnya. Nah, kita potong setengahnya. Kenapa? Ya karena sebenarnya antara saya potong full dengan saya potong setengah, sebenarnya yang sisi atas dengan sisi bawah sama saja. Sehingga saya tidak perlu sebenarnya memotong secara penuh, setengahnya saja. Ya, setengahnya saja ini. Ya, Pak, garisnya menjadi seperti ini, garis potongnya seperti ini. Nah, ketentuan tambahan yang harus kita perhatikan adalah pada section view, ini kan namanya section view. View section ya. Ini kan adalah section view. Pada section view tidak disarankan menyajikan benda yang terhalang, garis-garis benda yang terhalang. Ini kan ada lingkaran sebenarnya di sini, ya. Atau ada bagian yang tadi bentuknya seperti ini, ya. Ya, terus ke sana. Terus nanti di sini ada
Oh, salah ini ya. Pokoknya di sini nanti ada link, ada lubang gitu ya, gitu ya, gitu ya. Nah, itu oh, tidak dianjurkan untuk membuat garis benda terhalang. Aturan kalau ISO-nya malah tidak boleh. ISO itu melarang kita untuk membuat seperti itu, ya. Ya. Jadi pada section view, ya, itu kita tidak dianjurkan untuk membuat bagian benda yang terhalangnya. Oke, saya percepat. Nah, sudah jam 5. Kemudian kita boleh membuat belokan, ya, potongan, karena kita misalkan ingin menampilkan permukaan tertentu, ya, maka tadi ada belokan-belokan pemotongan, di mana pada belokan-belokan pemotongan tadi dianjurkan dilakukan penebalan kalau kita menggunakan standar ISO. Kalau ANSI dia tidak membedakan itu, ya. Oh ya, nanti kalau tugas kalian tolong pakai satu standar aja ya. Jadi kalau satu kelompok itu pakai ANSI, ya ANSI semua. Kalau semuanya pakai ISO, ISO semua. Tapi biar familiar pakai ISO aja ya. Saya terutama yang memeriksa, nah, pakai ISO semua. Jangan nanti sampai ada yang gambarnya dalam satu kelompok itu ada yang ANSI, ada yang ISO. Jadi kalau contohnya tadi ya, kalau ANSI kan dia pada belokan sini nggak ditebalin, belokan sini dia nggak ditebalin, di sini nggak ditebalin. Tapi kalau ISO kan ditebalin, ditebalin di sini, ya, garisnya ditebalkan. Nah itu saya minta nanti kalau bisa ISO saja semua, ya jangan pakai yang ANSI. Biar saya juga nggak kerepotan meriksanya. Oke, ini gambar set. Saya pikir nggak ada hal yang rumit. Broken out section biasanya dipakai untuk menggambarkan bagian dalam satu benda, atau lebih umum lagi misalkan kalau ada benda di assembly, kemudian ada bagian dari dalam benda itu, part yang ada dalam benda itu kalau dari berbagai arah nggak kelihatan, nah biasanya pada assembly-nya itu dilakukan breakout section, atau pada drawing-nya juga dilakukan breakout section. Jadi pada drawing-nya yang di assembly tadi dilakukan breakout section untuk menunjukkan bagian dalam dari benda itu. Ada line section, ya, dia bukan half tapi line, terarah. Jadi yang satu ini ke arah sini pengamatannya, yang satunya ke arah sini. Tapi kalau kemudian kita sajikan, kelihatannya tidak berbeda. Ya kenapa nggak berbeda ya? Kebetulan aja dia sama. Ya, seperti ini. Nah ini sebenarnya kalau mengacu kepada si ISO ya tetap saja di bagian sininya ditebalin. Di sini ditebalin. Nah gini, ditebalin. Ya karena terjadi belokan juga sebenarnya. Ya. Nah kemudian ini kalau pada part tidak ada arsirnya tapi malah ditebalkan semuanya. Nah kemudian yang ini yang terakhir mungkin ya. Nah, tadi shaft, ya, poros, ini poros, ini kan sebenarnya bentuknya poros nih. Poros ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk dipotong. Tetapi ada kondisi di mana eh, kita perlu menyajikan kepada pembaca bahwa bentuk si shaft itu seperti apa. Nah, ini kemarin saya menggunakan pensil ini, semoga kelihatan. Ini saya dekatkan ke kamera. Pensil saya ini dia tidak bulat, ya, tidak bulat. Tetapi bentuknya begini pensil saya.
Ya. Jadi pensil saya tidak bulat sebagaimana pensil pada umumnya, tapi bentuknya seperti ini, segitiga. Nah, kalau saya lihat dari arah yang sama, dari arah sini, itu kan nanti kemungkinan pensil saya kalau saya tunjukkan kepada pembaca ya begini saja. Ini pensil saya begini. Kan dari arah sama. Ini kan kelihatannya gini sama, sama semua ya. Kan gitu. Ini kok jadi kelihatannya ujung-ujungnya sama semua. Ujung-ujungnya kelihatan. Sehingga kalau saya melihat sama semua bentuknya gini. Nah, tapi kemudian karena bentuknya bukan bulat, maka kemudian saya perlu menampilkan sectionnya. Nah, kira-kira begitu. Ini kemudian saya arsir. Loh, kok katanya dipotong, Pak? Kenapa ditaruh di situ? Section ini konsepnya adalah seperti saya melakukan proses slice, saya slice itu saya iris tipis, saya iris gitu ya, tipis. Hasil irisannya kemudian saya putar. Jadi ini sebenarnya hasil dari slicing dari bagian sini, kemudian saya putar, ya. Nah, kemudian putarannya ini kemudian akhirnya berbentuk kotak sehingga ya karena bentuknya memang kotak ya. Sehingga kemudian ini saya arsir. Dengan demikian nanti pembaca jadi akan lebih paham. Oh, ternyata benda ini di bagian dari sini sampai sini ya, itu bentuknya kotak. Tapi pada bagian yang ini, pada bagian yang dari sini ke sini, bentuknya segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa saja kan bentuknya oval. Bisa saja bentuknya segi 6. Kan bisa saja. Tapi biar tidak membingungkan pembaca, maka kita slice ya, kemudian kita putar. Kita iris tipis, kita putar. Pada bagian yang sama, maka disebut juga dengan revolve section ya. Jadi kita slice, kita putar pada bagian itu. Ya, mekanisme penyajiannya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini tidak ada masalah. Sedangkan yang berikutnya yang setelah ini, nih, kalau tadi kita putar pada bagian bendanya, yang sekarang ini kita putar tapi kemudian kita tarik sedikit ke atas di luar bagian bendanya. Ya, prinsipnya kan sama saja kayak tadi kita slice ya. Cuma kalau yang tadi kita slice lalu kita putar di benda itu sendiri, kalau yang ini kita tarik ke atas. Nah, terakhir tadi Pak, fastener baut itu tidak dianjurkan untuk dipotong. Tapi kok bagian ini dipotong, Pak? Di section. Ya, karena pertimbangannya ada bagian tertentu yang perlu diperbesar, ditunjukkan bagaimana tipe lubangnya. Tipe lubang kan bisa saja nanti lubangnya misalkan seperti ini lubangnya, ya. Bisa saja lubangnya seperti ini, ya. Lubangnya seperti ini. Atau bisa saja ternyata seperti yang ini. Maka pertimbangan ini kemudian menjadi alasan kenapa dia kemudian di section dan diperbesar 2 kali. Misalkan ada bagian yang kecil sekali dari gambar Anda, yaitu mungkin Anda perlu section dan perlu zoom atau perlu zoom saja kalau misalkan diperlukan. Ya tergantung kebutuhan. Sedangkan yang ulir yang ini
rekomendasi saya tidak perlu digambar ulirnya. Karena kalau gambar ulir itu ada aturannya. Atau kalau misalkan Autodesk Anda kemudian membentuk seperti ini, ulirnya ini sebenarnya bisa diubah menjadi skematik saja. Jadi ulir itu diubah menjadi skematik. Saya lupa di bagian mana mengatur itu agar yang namanya ulir itu tidak digambar eh, ulirnya, dikonversi ulirnya itu dibuat, tapi kemudian disajikan skematiknya saja. Kalau manual pasti nggak mungkin Anda membuat ulir ya, terlalu ribet lah. Pakailah schematic view saja. Nanti kita akan belajar juga lah bagaimana menjadikan schematic view untuk ulir dan baut. Ya, kita akan belajar. Saya pikir itu saja. Pas. Ya. Sekarang, oh ya ini tambahan sedikit. RIP juga tidak dianjurkan diarsir. Jadi ini penguat atau RIP. Ya. Biasanya kalau si Autodesk tidak membaca dia sebagai RIP, ini akan diarsir juga. Akan terarsir juga ya oleh si inventor. Nah, kalau itu terjadi dan kalau betul ini adalah RIP, ya RIP itu sebenarnya adalah bagian dari benda yang memang dipasang untuk menjadi penguat. Istilahnya misalkan bisa jadi dia dilas atau bisa jadi dia dibuat saat pengecorannya memang sudah ada RIP-nya. Ya tergantung kondisinya nanti gimana. Tapi kalau dia memang fungsinya adalah sebagai RIP atau web, kalau Anda sering duduk pakai kursi plastik yang ada di warung-warung, yang kursi entah itu bentuknya kotak gitu ya, biasa ada sering kalau kita makan di warung gitu ya, ada kursi bentuknya kotak ini ya, plastik ya, ya di belakang dari kalau kita kita buka bawahnya itu ada yang namanya web. Jadi kalau kita balik kursinya, itu kan sebenarnya biar ini nggak cepet pecah, ya. Kursi itu kan plastik. Plastik itu kalau misalkan dia hanya satu lapis begitu saja, kita duduki kan langsung pecah. Tapi di bawahnya, di balik kursi itu ada semacam jaring-jaring plastik. Jadi kalau kita lihat dari bawah, sini aja lah ya. Misalkan kita lihat dari bawah, ada lubangnya, itu ada semacam eh, apa ya ya penguat lah gitu ya. Nah ini namanya web. Ya biar kalau kita duduk plastiknya nggak langsung gitu ya. Tapi kan ada penguatnya dia nggak langsung pecah. Itu web spok apa ya spok ya. Ini kali ya. Saya lupa spok. Rib web ya. Ya, itu tidak dianjurkan. Nah, kalau si Autodesk-nya ternyata mengarsir seperti ini, maka Anda klik kanan invisible aja pada arsir-arsir ini. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Ya, ya kira-kira begitu. Jadi Anda invisible garis-garis arsirnya. Nah, kenapa? Yang ngerti aturan itu kita. Software itu kadang-kadang nggak ngerti kalau itu adalah bagian RIP. Mungkin karena dianggap sebagai bagian dari solid juga, kita potong tengah gitu ya, kita potong tengah gini, lalu dia ngarsir gitu aja. Ya, diarsir gitu ya. Gitu ya, diarsir. Ya, diarsir. Padahal ini nggak boleh diarsir sebenarnya. Ya, ini Anda nanti buat jadi invisible saja. Sehingga jadi benar seperti ini. Ya. Nah, itu saran saya. Oke.
16.47 cukup banyak waktu untuk saya mempersilahkan adik-adik mensimulasikan membuat sectionnya. Nah, silahkan siapa yang ingin kita belajar bersama. Mungkin ada yang sudah selesai yang halaman 24 atau halaman 25, 26 ya. Monggo. Siapa ingin berkontribusi? Yo, silahkan. Kita manfaatkan sekitar 15 sampai 20 menit lah ya. Ayo, nggak usah ditunjuk lah. Relawan aja lah dari kalian. Nah, adik-adik siapa? Ini kan banyak nih. Siapa aja nih? Monggo. Saya stop share. Siapa yang ingin eh, berkontribusi silahkan. Ada 61 orang nih. Silahkan. Nggak usah saya tunjuk lah. Relawan aja lah. Monggo. Ketua kelas koordinasi teman-temannya. Siapa yang hari ini ingin berkontribusi? 3D-nya sudah misalkan. Terserah 3D yang mana. Ya kan kita belajar sectionnya hari ini. Jadi 3D-nya dibuka, kemudian section. Monggo ketua kelasnya. Atau ada yang mau diskusi silakan. Izin menjawab, Pak. Ingin berkontribusi silakan. Ayo. Ya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan, silakan. Mohon maaf, Bapak. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Ya, teman-teman yang lain sudah terlihat ya? Ya, terlihat, Pak. Oke. Baik, lanjutkan dengan ini sudah section view bahkan ya. Section view-nya udah, Mas? Belum? Oh, sudah. Sudah, Pak. Saran saya buat lagi satu new lagi biar yang mungkin yang belum melihat prosesnya bisa belajar dari Mas Izan. Baik, Pak. Berkenan ya Mas Izan ya? Iya, Pak. Oke, good. Oke, jadi yang Mungkin saya mau mencontohkan yang nomor 2, Pak. silahkan. Ya, silahkan. Ya. Oke. Oh, ini diatur dulu kertasnya ya. Good. Kalau yang pertama saya nentuin base-nya dulu. Oke. Mau pilihan apa namanya? eh, proyeksinya dari sebelah mana? Kalau Mhm. saya sendiri sih dari belakang, soalnya bisa kelihatan semuanya jadinya buat garis nyatanya. Habis itu Oke, good. eh, misalkan saya eh, letakkan di sini, kemudian kalau mau section bisa pilih fitur section. Terus di sini kan ada garis putus-putus gitu. Dia ngebantu buat Iya. ngasih jejak gitu. Eh, Misalkan mau bikin sectionnya dari mau ngeliatin dari bagian sini sampai sini. Nah, ini bisa Ya, berarti ini diklik kita aja dulu. cukup pakai half view ya. Ya, karena Sampai bawah atau seperempat boleh, Pak?
1/4 boleh karena ini atas dan bawah kan sama ya. Iya, Ya, Pak. jadi pakai half view boleh. Ya, 1/4 cukup. Terus Kemudian bisa dipencet titik tengahnya, terus ke sini lagi, Oke, kemudian bisa ke klik atas kiri. atau ke bawah. Ke bawah atau ke Oke, atas ya, Pak? saya pikir cukup sampai di situ saja. Kok bukannya sampai situ aja cukup? Ya, ya, oke. Kemudian ah, seperti Ya, ini. good. Nah, ini yang disebut sebagai half section. Kenapa half section? Karena sebenarnya antara atas dan bawah sama, ya, seperti itu. Jadi eh, bisa difahami ya. Jadi cukup mudah sebenarnya kalau kita pakai apa beranti lunak. Oke. Ada yang sudah, sebentar kita cek dulu soal-soalnya. Ada ripnya nggak sih? Ada gambar yang ada ripnya nggak ada ya? Saya sih penasaran. Ada kasus yang ada rip itu terbaca nggak sih oleh si Autodesk? Kapan ya kita buat pernah pakai rip? Mungkin dari soal-soal yang pernah ada sebelumnya, Pak, atau gimana? Oh iya, pada saat kita buat auxiliary view itu kalau nggak salah kita sempat buat RIP ya, exercise 5 kalau nggak salah. Izan sudah punya 3D-nya? Sudah, Pak. Oke, Yang coba seperti ini bukan, Pak? coba lihat. Ya, oke. Ini kan konsep membuatnya pakai RIP ya. Nah, oke, kita coba si kita potong tengah lah katakanlah begitu ya nanti ya. Iya, Pak. Ya, kita coba tengok. Nah, oke, berarti ini kita hadapkan ke atas gitu aja ya. Diubah aja dulu ininya, Mas. Oh ya. Oh Bukan, iya, bukan. Pak. Orientasinya kita kita ubah dulu. Seperti ini bukan, Pak? Oke. Eh ya, maksud saya begitu. Oke. Nah, sekarang di, di dicoba misalkan dilakukan section ya, tapi persis di tengahnya. Di tengah ya, di tengah itu sampai terus memotong sampai lubang tadi. Saya penasaran aja sebenarnya. Ya, sampai situ. Klik kanan, oke, continue. Oke. Seperti ini bukan, Pak? Ya, oke. Nah, ini yang saya maksud tadi. Eh, RIP itu sebenarnya kan secara aturan tidak diarsir, tapi si Autodesk tidak membacanya sebagai apa namanya? Tidak membacanya sebagai RIP. Padahal saat kita buat pakai RIP kan ya, bukan pakai apa namanya? Extrude biasa padahal jelas kita pakai RIP. Tapi kemudian si Autodesk-nya RIP-nya tetap juga diarsir. Nah, ini yang saya katakan tadi, wah, secara apa namanya? Aturan eh, tidak serta-merta software itu bisa memahami aturan secara semuanya ya, karena namanya juga software, tentu punya kelemahan. Maka yang benar adalah ya kita yang mengerti bahwa itu adalah RIP, maka RIP-nya ya bagaimana caranya kemudian untuk kalau bisa dibuang. Namanya kalau mau dibuang ini repot juga nih. Karena dia kan jadi seperti satu kesatuan ya.
Nah, ini satu, nanti coba kita cari ya. Saya kayak makanya tadi saya bilang saya agak ragu-ragu si Autodesk ini bisa membaca RIP atau tidak. Tapi nanti kemudian apa kita coba cari di internet misalkan ya saya terus terang saya penasaran. Misalkan how to hide uh, section view of the RIP in Autodesk Inventor. Nah, misalkan saya biarkan Google mencari dulu. Nah ini, invention drawing RIP section has visibility problem. Ya memang ada how to hide heads from certain area. Ini di Autodesk forum juga dibahas sih. Sejak 2007, 2008. Coba ya sebentar ya. Saya juga penasaran ya. Saya buat IDW. Ini yang tadi yang Apakah saya stop share atau bagaimana stop ya, Pak? share ya, boleh boleh. Saya share, saya share ya. Nanti setelah izin saya minta yang lain ya. Oke, saya coba share saya Zoom. Makasih ya Mas Izan ya. Nanti setelah Izan saya minta satu orang lagi deh. Ya, ini tadi saya mencoba mencari. Nah, ini ya sepertinya ada deh di guideline di YouTube-nya. Eh, participation. Ini ini 2007, 2008, 2011. Dia cuma bilang height gitu aja. Kalau dia sih ngomongnya cuma gitu aja sih Mas Izan. Ya, saya base. Saya coba ambil juga. Di mana itu? Bukan, bukan. Ini ya. Ini kan juga ada ribnya nih. Ya. Oke, oke. Ini juga ada ribnya. Kalau saya section, section. Oke, continue. Saya taruh di sini. Ya. Ini ya. Section view-nya kalau cuma hide semua dia. Padahal saya hanya ingin meng-hide si bagian ribnya aja.
belum solve. Nah, ini mohon kalau adik-adik yang sudah menemukan, saya diajarin ya. Jadi saya belum menemukan solusinya, tapi mungkin sudah ada ya. Karena itu juga sudah menjadi pembahasan tersendiri bahwa aturannya sebenarnya RIP itu nggak boleh diarsir. Tapi kemudian oleh si eh, oh ini pakai eh, hmm, mhm. Nah ini ada, ntar saya matiin biar suaranya kelihatan atau ini saya kirim di YouTube apa di chat ya, biar ada nanti Mohon bisa. maaf Pak, tapi di situ pakai aplikasinya kayaknya beda deh Pak. Kalau di situ soalnya SolidWorks ya pakai sepertinya. SolidWorks. Iya, Pak. Iya, pakai SolidWorks. Jadi 2008 sampai 2012 saya pakai SolidWorks. Ah, itulah kelemahannya Autodesk. Nah, ini coba ini. Oke ya. Kemungkinan sih ada sih. Ya, cuma cuma mungkin saya belum tahu. Makanya tadi saya bilang, kalau adik-adik menemukan, saya dibagi ya pengetahuannya ya. Kira-kira gitu. Saya juga coba cari juga ya pada Autodesk. Ya, kalau di sini dia bilang sih 2019 harusnya udah bisa. Oh, ini SolidWorks nih. SolidWorks eh, powerful, lebih nyaman. Cuma berbayar masalahnya. Tidak ada gratisannya. Kecuali kita membajak. Nah, itu membajak. Oke, baik. Saya stop dari saya. Sekarang saya persilakan satu lagi dari kalian untuk berpartisipasi untuk menjelaskan contoh misalkan membuat section yang lain misalkan. Monggo. Saya stop share dari saya sambil saya juga mencari-cari untuk solusi RIP. Silakan selain Mas Izan, yang lain dong. Masa kalau uji coba Mas Izan terus yang disuruh maju, kan nggak tepat. Silakan yang lain. Akan kita belajar ya. Oke, silakan satu satu lagi saya pikir masih cukup. Silakan siapa? Ayo, masa nggak ada yang berani? Saya izin mengajukan diri, Pak. Good, ayo silakan. Langsung share boleh. Sebelumnya
Apakah sudah terlihat, Pak, Ya, sesinya? Oke, jadi saya tadi oke, sudah good. mencoba yang gambar yang ini. Jadi gambar awalnya tuh yang ini, Pak. Jadi 3D-nya yang ini, Mhm, kemudian saya buat untuk sectionnya seperti ini, Pak. mhm. Nah, ini menarik. Mari kita bahas bersama ya adik-adik ya. Mengapa sectionnya arahnya begitu? Nah, ini pertanyaan saya. Kenapa yang di section yang itu? Jadi eh, saya kok cenderung tidak melakukan arah section yang seperti itu. Ada pertimbangan hmm, lebih bagus, misalkan gini. Hmm, section itu kenapa kita potong? Karena kita ingin membantu proses pendimensian, membantu proses pendimensian agar lebih baik. Nah, saya cenderung tidak membuat section yang dari atas ke bawah, tetapi saya cenderung dari slot mana ya? Mungkin saya cenderung atau ada saran yang teman-teman yang lain. Tapi kalau yang seperti ini sih saya nggak begitu nyaman. Ini arahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya potong seperti ini, kalau kalau sectionnya mendatar gimana Mas? Nggak, lebih nggak pas ya? Karena Iya, ada Pak. bagian key-nya ini ya, lubang key-nya ya. Ini kan lubang key penting juga sih diinfokan kepada pembaca. Ini kan, nah ini ya, ini benar nih. Ini kan ada lubang key ya yang sedang kamu sorot. Itu kan lubang key. Ya, ya lubang untuk key-nya. Itu. Hmm. Permukaannya sama semua ya, datar ya. Kalau 3 dimensinya gitu ya. Oke. Itu arsirannya seperti itu. Ya kok cenderungnya motongnya malah seperti ini. Saya belokkan ke bawah sini Mas sama pena saya, ntar saya ambil pena. Ini oke, annotate. Saya cenderung yang dari atas ke sini benar ya. Tapi saya kemudian cenderung membelokkannya begini ke bawah sini. Jadi saya pakai align section. Kenapa? Karena kemudian saya bisa menunjukkan slotnya, si slotnya ini kepada pembaca, ukuran slotnya, ya. Tapi saya juga tidak kehilangan informasi kepada pembaca tentang si lubang pinnya, ya kira-kira gitu. Jadi saya sih kalau untuk yang kasus ini
saya cenderung akan menggunakan align section. Ya, jadi tinggal garis potongnya nggak dari atas ke bawah, tapi dibelokkan gitu. Jadi dua permukaan bisa saya tunjukkan. Gitu. Saya seperti itu. Nah, saya cenderung seperti itu. Karena kalau lurus kok saya seperti tidak mendapatkan sesuatu yang menarik ya untuk saya bisa tunjukkan kepada pembaca. Nah, sehingga kemudian ada bagian yang saya bisa tunjukkan real kepada pembaca, yaitu ini. Ini. Berapa jarak dari sini ke sini? Nah, itu kan kemudian sebenarnya itu kan jarak dari ini ke sini ya Mas ya. Kalau nggak salah begitu. Ya, kan begitu. Itu kan lebih terlihat karena arahnya kan jadi lebih ini. Ya. Saya cenderung minimal saya bentuknya align section, minimal saya align section begini. Ya ini pendapat pribadi saya. Ya, feeling saya kalau atas bawah sama, kenapa saya harus full section? Padahal secara bentuk dia ada bentuk miring. Kalau bentuk miring ini saya cenderung pakai align biar nanti bagian yang ini lebih terlihat. Itu pendapat pribadi ya. Ya, kira-kira begitu. Sama seperti tadi yang kita bahas di kuliah, kenapa kemudian ada align? Karena lubangnya itu tidak pada posisi yang sama. Si lubang-lubang itu nggak ada posisi yang sama, maka kita membuat line. Bukan full atau bukan half, tapi kita pakai yang align. Nah, kira-kira begitu saja pembahasan kuliah. Jadi, motong itu tidak sekedar, ya yang penting dipotong, ditampilkan. Tapi lihatlah tingkat kepentingannya. Tadi, misal tadi yang pertama izan, oh nggak harus kita full, tapi kita cukup seperempatnya saja tadi ya, atau half istilahnya. Kemudian yang ini kita nggak perlu juga full dari atas ke bawah, tapi kita bentuk yang align. Mungkin itu menjadi patokan bagi semuanya dalam proses belajar. Mohon bukunya dibuka, dilihat beberapa bentuk-bentuk anjuran kapan kita menggunakan align, kapan kita menggunakan half. Di buku itu ada. Sehingga kalau hanya mengacu kepada literatur rangkuman saya, sepertinya tidak cukup. Oke, terima kasih. Mas siapa ini? Safiro. Panggilanmu apa Mas? Petra, Pak. Putra. Petra, Pak. Panggilan saya Dari mana itu? dari Bisa dua kata itu. Permata Putra. Jadi Petra. Keren juga kamu dipanggilnya. Petra. Good. Terima kasih ya Mas Petra ya. Ya, Baik, Pak. ya itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi di dalam kuliah ini kontribusi teman-teman praktek langsung itu lebih baik. Ya, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi mudah-mudahan pekan depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Maaf Pak, wabarakatuh. sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan Pak. Boleh, boleh. Untuk yang tugas UAS yang week 11 itu, Siap. eh, itu sketsanya boleh langsung dari Autodesk-nya atau bagaimana ya Pak? Oh enggak, tugas 11 tidak boleh di Autodesk. Oh baik Pak. Tugas Kalau untuk 11 deadline, tetap harus, misalkan Anda foto, kemudian Anda kasih ukuran-ukuran, gitu aja. Ya, baik Pak. Kalau untuk ya, deadline-nya masing-masing week bagaimana ya Pak? ya tetap minggu depan kan sudah week 11 ya. Iya Pak. Ya, berarti ya udah mulai saja kumpulin sketsa-sketsanya. Ya boleh aja Anda foto lalu Anda kasih ukuran-ukuran gitu ya. Yes. Atau Anda gambar ulang, tapi pakai manual itu artinya nggak harus
bentuknya lurus-lurus enggak, belok-belok pun enggak apa, namanya juga sketsa. Pokoknya pakai pensil aja gambar sek 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 gitu ya. Ya, yang penting nanti kira-kira bentuknya begini, ukurannya begini. Nah, kenapa saya menganjurkan begitu? Karena pertanyaan saya, apakah masing-masing kalian nanti punya bendanya? Kan inginnya ada satu benda, yang benda itu kemudian mungkin ada satu orang yang membuat sketsa, terpaksa satu orang buat sketsanya, satu atau dua orang kalau punya dua benda, lalu kemudian disebar ke teman-temannya, kamu nanti kerjain komponen ini ya, kan begitu. Kalau sudah dari 3D-nya, berarti cuma satu orang dong yang buat 3D-nya, benar nggak? Dan saya nggak berharap itu terjadi. Saya nggak mau satu orang saja yang mengerjakan di dalam kelompok itu. Saya nggak mau. Sejak 3D-nya kalau pakai Autodesk, ya katakanlah dua komponen tugasnya Izan, nanti dua komponen lain tugasnya Petra, dua komponen lain tugasnya siapa. Begitu inginnya saya. Ya, jadi masing-masing punya tanggung jawab terhadap komponennya sampai menjadi drawing. Tapi nanti ketika assembly, nah memang satu orang yang melakukan assembly. Dan di sana kemudian terjadi diskusi. Wah, kamu gambarnya ternyata saya minta tolong di bagian ini diperkecil. Kenapa? Pada saat saya assembly terjadi collision, tabrakan itu apa istilahnya? Collision, Pak. Collision ya, tabrakan. Ada bagian benda yang terlalu besar. Pas saya masukin gitu, oh ukurannya ternyata terlalu besar ya ukuran itu. Kan berarti 3D-nya harus dikecilin. Maka temennya diminta, tolong dong ukurannya dikecilin dikit sekian mili misalkan. Ya, nah itulah bentuk kolaborasi timnya yang itu yang saya harapkan terjadi. Nah kalau satu orang aja yang gambar, ngapain saya kasih tugas kelompok? Ini kalau gitu saya kasih tugasnya satu orang satu benda kerja, kan nggak, kasihan lah kalau satu orang benda kerja. Ya saya lebih senang kalian kerja kelompok. Oke? Ada lagi Mas Isan Baik, Pak. atau teman-teman Pak, yang lain? ingin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Ya, Mas. Untuk sketsanya itu apakah harus 3 dimensi ataukah boleh 2 dimensi aja, Pak? Kalau bisa memenuhi Mana 2 saja dimensi. boleh. Mana saja boleh. Bebas ya, Pak, berarti nggak harus 3 dimensi ya? Bebas. Bahkan saya bilang kalian foto, kemudian kasih apa ukuran-ukuran, terus nanti serahkan ke temanmu. Nanti bentuknya gini, ukurannya kira-kira begini ya. Saya tidak melarang. Saya nggak melarang. Atau kalau mau di sketch 2 dimensi, sketch 3 dimensi, kemudian kamu serahkan ke temanmu, nanti gambarnya gini ya. Oke. Ya, karena zaman teknologi sekarang nggak harus digambar manual. Kita ada foto, gitu ya. Di foto, kemudian fotonya kamu print atau kamu masukin di Paint, lalu kasih ukuran-ukuran, mensimulasikan proses buat sketsa lah, kira-kira begitu. Tapi saya tidak mau itu dilakukan langsung di AutoCAD dulu. Di Autodesk saya nggak mau. Coba lakukan proses itu. Kecuali ternyata masing-masing orang punya benda kerjanya. Nah itu apa ya, satu benda kerja masing-masing, misalkan ada mainan mobil-mobilan gitu ya. 5 anggota kelompoknya beli Tamiya semua misalkan. Masing-masing apa nggak boros itu. Tamiya harganya 75. Masa setiap orang harus keluar uang 75? Kan lebih enak patungan 75.000 misalkan. Patungan 5.000 atau 10.000 kan udah dapat satu Tamiya. Nanti dibongkar. Terus ada satu yang membuat sketsa. Gitu ya Mas Tino ya? Mas Tino atau Mas Akmal panggilannya? Mas Tino, Pak. Tino. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, informasinya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi untuk nama buku referensi yang untuk belajar apa ya, Pak? Iya. Lo bukannya di RPS ada, Mas? Di download? Saya belum cek, Pak.
Kamu kuliah kok nggak download RPS? Kalau nggak ini nih. Saya biasa pakai buku ini. Atau bukankah saya sudah share bukunya Narayana? Belum juga. Bukunya Narayana kayaknya sudah saya pernah share. Yang file. Di OCW, Pak. Bukan. Kalau ingat saya, kalau yang Narayana, coba buat teman-teman, apakah pernah saya sudah share bukunya Narayana? Bukunya seperti ini adik-adik. Saya izin share. Belum, Pak, sepertinya. Wah, ayo saya diingatin. Nanti kalau enggak kalian ketinggalan terus. Kalau setahu saya Pak, kelas C udah. Tuh, kalau kelas C udah ya tinggal minta. Oh ya Sama Pak, kelas aja. B juga sudah Pak, udah Tuh. pakai di drive kelas. Ya udah gitu ya. Nanti dibagi ya ke temennya ya. Ya gitu Baik. ya Mas. Siapa tadi? Mas Mufti ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Oke, nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kita lupa atau kelewatan. Kalau yang bahasa Indonesia, yang ini. Kalau yang bahasa Indonesia kayaknya nggak saya share. Ya kan ini bahasa Indonesia yang saya pakai. Yang spesifik ISO. Menggambar mesin menurut standar ISO. Penulisnya G. Takashi Sato dan N. Sugiarto Hartanto. Penerbitnya Balai Pustaka. Di sini juga banyak sampel. Tapi Narayana juga banyak sampel kasus-kasus. Sebagian yang saya sampaikan itu kan Narayana, rangkuman, atau dari Autodesk-nya langsung, seingat saya. Ya ini misalkan contoh-contoh section, hal-hal yang saya biasanya ini contoh-contoh berikan dimensi. Kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan. Terus nggak kelihatan. Terus lah, bukunya nggak kelihatan karena warna putih. Jadi di sini ada contoh-contoh apa dimensi yang benar itu gimana, yang kurang benar bagaimana, apalagi ya banyak lah hal-hal yang kalau secara slide itu cuma rangkuman. Di Narayana itu banyak lagi sampel-sampel contoh yang enggak saya sampaikan semua di slide. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Ada lagi monggo nggak apa-apa. Kita jarang diskusi sebenarnya. Untuk pengumpulan UASnya kan ini ya Pak, karena kelompoknya itu gabungan dari kelas A sampai kelas C, rencananya mau dikumpulinnya lewat satu format aja Pak, gitu langsung dikumpulin Boleh. di satu hari. Itu maksimalnya berarti minggu depan hari Sabtu apa gimana gitu Pak? Sepakati aja lah kalau misalkan sepakat di hari Sabtu aja. Saya nggak Berarti terlalu ketat di situ. Karena kan UAS sebenarnya kan masih panjang. Tapi setidaknya proses itu adik-adik lakukan ya. Proses itu adik-adik lakukan. Oke, begitu ya? baik Ya. Pak. Selain itu mohon maaf Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak. Boleh. Untuk kelas B kemarin waktu itu pas absen yang untuk UTS sempat error Pak. Jadi kebanyakan teman-teman banyak yang sempat gak bisa absen Pak. Nah itu bagaimana ya Pak? Lewat TU aja mungkin ya. TU aja untuk diupdate. Monggo. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya. Gitu. Ya. Monggo. Masih ada 2-3 menit. Tapi kalau nggak ada ya saya stop share. Saya izin pamit. Ya kalau ada pertanyaan lihat ketua kelas bolehlah ya. Tidak usah sungkan bertanya. Oke. Terima kasih. Saya izin keluar ya.